Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahaddam min rabbil khazana bi Muhammadin wa akhadana min ulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi hamdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله al-mukarram al-mukhtar. Para kiai, para ustaz yang hadir pada hari ini yang begitu banyak, yang tidak disebutkan nama persatu, namun tidak menghargai rasa rahmat dan takjub kepada antum semuanya. Dan juga di sini banyak para habaib, adalah Habib Faris bin Saham, ada Habib Muhammad Nufal Zami, Mustafa Al-Attas, dan yang lainnya, khususnya kepada yang mengadakan acara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan selalu badan-badannya. Allah sehatkan badannya, tambahkan rezekinya, dan dengan hadirnya para ulama, para habaib, para pewaris-pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan asbabnya turun pada hari ini kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan tidak pulang dari di sini melainkan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Akhir batinan, yang kecil, yang besar, yang kelihatan, pulang dari sini Allah ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Afakir berdiri di sini melainkan ada ikhtisar amar perintah. Sedikit yang Afakir sampaikan, karena waktu sudah jam 10 atau yang disebut dengan jam 8 lebih 2 jam. Mukanya pun sudah muka-muka harapan, perut pun mulai lapar, merokok sebatang pun belum bisa, baru merokok panitia manggil. Memang luar biasa panitia, penyiksaan yang luar biasa. Kopi pun tadi sama, tadi nggak kena kopi. Siapa itu? Sama saat kopinya, anak pilih kopi tadi, pesan lihat kopinya apa ya? Pokoknya jangan coklat ya, apa aja. Ikinya di Irak ini macet, di mobil kayak orang bahlul, AC penuh full, kalau nggak bisa ngerokok aja di puasa gitu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam sabdanya, dalam hadisnya beriman, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan, "Idza malartu bir riyadil jannah fartau," takala kalian melihat taman surga, mampir dan singgah. Apa itu maradul jannah ya Rasul? Wa khalaqatul zikir, tempat berzikir, bersalawat kepadaku dan mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita sebut dengan majelis taklim atau majelis zikir. Ada majelis taklim, ada majelis zikir. Majelis taklim itu khusus dengan membaca kitab dan lain sebagainya. Akan tetapi tetap itu pun disebut dengan majelis zikir, karena salawat juga itu sama dengan zikir. Salawat kita menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemauan. Allah punya sifat, kalau disifatkan kemauan. Maunya kita hadir, Allah mau hadir. Kita hadir pada hari ini adalah maunya Allah. Allah hadir. Perintah kita untuk hadir pada hari ini, kita hadir. Namun kalau Allah nggak mau kita hadir, mungkin kita nggak bisa datang ke sini. Makanya bersyukur kita yang hadir pada hari ini. Dan ketahuilah bahwasanya mungkin semua di sini udah pada tahu, sedang Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat, beliau tidak mewariskan harta, jabatan. Tidak ada yang diwariskan dari hal harta, jabatan, pangkat, tidak diwariskan dari Nabi Muhammad. Tapi di antara warisannya Nabi apa? Yaitu ilmu. Sedikit Afakir kisahkan, itu dulu pernah dapat cerita dan dikisahkan bahwasanya dulu di India adalah Habib Muhammad Maula Dangal Al-Attas. Haji Habib Muhammad Maula Dangal Al-Attas itu tinggalnya bukan di kota, tapi di tengah-tengah hutan. Tidur di atas pohon setiap harinya, makan dari situ, semua tengah pohon. Kenapa? Karena beliau pengen lebih apa? Lebih dekat lagi kepada Allah. Zikir yang khususnya beliau tengah hutan. Lalu tidaklah begitu banyak orang-orang yang bukan Islam, yang non Muslim, dari karena kaum muda datang ke tengah hutan minta doa kepada Habib Muhammad Maula Dangal Al-Attas. Ya Habib, saya bukan agama Islam, tapi saya agamanya Buddha, tapi aku ingin minta doa kepada engkau. Saya punya hajat, saya pengen ini, pengen itu. Tidaklah itu orang Buddha yang masuk ke tengah hutan minta doa kepada Habib Muhammad Maula Dangal Al-Attas, melainkan keluar dari hutan telah diijabah doanya, terkabul hajatnya. Bukan hanya terkabul hajatnya,
tidaklah itu orang-orang muda keluar dari hutan, pergi ke kota, keluar dari hutannya, melainkan keluar telah diijabah semua keinginannya, dan dia keluar dalam keadaan masuk Islam berkat ditaklukkan oleh siapa? Oleh lemah lembutnya zuriyah Nabi siapa? Muhammad bin Abdul Atas. Dan terus menerus, sehingga ini ada salah satu raja daripada Hindu protes. Dia pergi ke tengah hutan mengatakan, wahai Habib Muhammad, tolong hentikan kebiasaanmu ini. Kenapa? Karena ketika orang minta doa kepadamu tidak menjadi masalah, keinginannya diijabah. Tapi bukan itu yang dipermasalahkan. Tidak keluar dari hutan, dia niatnya dikabulkan, hajatnya terkabul, cuman keluar udah masuk Islam. Ini kalau terus-terusan budak bakal hancur. Ada budak lagi, anak-anak setelah masuk keluar jadi Islam. Akhirnya apa kata Habib Muhammad? Saya tidak akan hentikan kebiasaan gue ini. Kalau engkau tidak menghentikan ini, tidak akan tanggung-tanggung kata Raja Hindu itu. Saya akan ratakan semuanya hutan tersebut. Apa kata Imam Muhammad Atas? Ya udah, ayo saya tantang besok ketemu sini. Habib kau sombong amat. Tantang kita punya pasukan banyak di belakang kita pasukan banyak, sedangkan engkau sendiri sebatang kara di tengah hutan. Naam, aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku punya Allah Subhanahu wa taala. Datanglah semua itu pada waktu besok, pengen dihancurkan itu hutan tersebut. Akhirnya Habib Muhammad bin Abdul Atas dengan karomahnya, beliau nggak punya anak buah, nggak punya murid, yang nggak punya siapapun, tidak dengan anaknya, tidak dengan ibunya, tidak dengan istrinya. Akhirnya Habib Muhammad mengatakan, memerintahkan seluruh nyamuk yang ada di hutan untuk nyerang itu semua pasukan daripada yang kaum muda tersebut, dan semuanya mati. Dengan apa? Mati gara-gara nyamuk. Diserang banyak nyamuk mati. Pasukan gajah ini dia pakai pasukan gajah dengan rotannya, dengan pisaunya. Tapi Habib Muhammad Al-Atas tidak punya pisaunya, tapi apa? Oh, itu yang bersenjata dengan lengkap itu dikalahkan, mati dengan gajah-gajahnya, digigit sama nyamuk. Itu anak buahnya Habib Muhammad itu bukan manusia, bukan jin, tapi nyamuk. Mati. Akhirnya apa? Akhirnya nggak lama itu Habib itu rajanya dia merasa dan mengakui bahwa dia kalah perang dengan Habib Muhammad. Ya Habib, tolong hentikan, jangan sampai ini nyamuk mengerang daripada bangsa saya, kaum saya. Karena ini kalau semakin kau biarkan, makin banyak Buddha yang mati. Islam bakalan bangkit, Buddha bakal hancur. Jadi saya minta, wahai Habib, hentikan. Saya berjanji, saya tidak akan mengganggu kebiasaanmu lagi. Cuma tolong hentikan, dan saya berjanji, saya akan datang setiap hari Jumat untuk memberikan makan kepada engkau, wahai Muhammad. Dipatuhilah. Daripada janji tersebut, datang minggu depannya ke tengah hutan ngasih makanan, dan terus setiap minggunya begitu. Singkatnya akhirnya apa? Setelah beberapa minggu kemudian datanglah ajudan daripada raja tersebut. Apa kata raja ajudannya? Wahai Habib, tahukah aku punya raja, aku punya, kalau kata kita punya bos tuh, ketua kita ini meninggal mati. Ya terus kenapa? Ya karena bagi kami itu kalau orang Buddha itu kalau meninggal kami nggak dikubur, tapi kita dikemas, dibakar, udah hancur, dibuang ke laut. Udah dibuang ke laut. Akhirnya apa? Apa yang kau keluhkan? Karena bagi kami kalau ada yang dibakar tidak ada satu tidak terbakar. Contoh, ketika dibakar tangannya yang kebakar, ataupun kuping, ataupun apapun daripada tubuh ini tidak terbakar, maka kami tidak dianggap tidak sah. Nah, mau dimulai ini bisa kepotong deh. Ada yang datang dulu. Ahlan masalah marhaban bi hudurikum. Kepada yang baru datang, mudah-mudahan yang baru datang diampuni dosanya oleh Allah, dan kita datang pada hari ini mudah-mudahan dengan berkat yang kedatangan lagi guru-guru kita menjadikan sebab turunnya rahmat pada hari ini insyaallah. Ahlan masalah marhaban bi hudurikum. Salam. Jadi kalau kayak TV pakai iklan dulu bentar ya. Pakai iklan dulu. Lanjut jangan? Lanjut. Nggak ada iklan lagi, nggak ada. Iklan lagi. Akhirnya apa? Datanglah ajudan daripada raja tersebut datang kepada Habib Muhammad, ya Habib, yang biasa memberikan makan kepadamu itu telah meninggal dunia. Lantas apa permasalahannya? Soalnya ketika dibakar semua tubuhnya hancur, terbakar. Rambutnya kebakar, semuanya terbakar, cuma 3 yang tidak terbakar. Tangannya saya punya raja, itu tangannya tidak terbakar, dan hidungnya tidak terbakar, mulutnya pun tidak terbakar. Lantas kenapa kata Habib Muhammad? Kan kalau bagi kami, kalau dari antar kaum kami, kalau dibakar harus habis semuanya.
tidak boleh ada yang tersisa sedikit pun, walaupun hanya satu jari yang tidak terbakar, kami anggap tidak sah wahai Habib. Akhirnya apa kata Habib Muhammad? Bagaimana engkau punya raja, engkau punya bos, bahasa kitanya, akan terbakar dia punya tangan, akan terbakar dia punya hidung. Kenapa hidungnya dan mulutnya dan tangannya tidak terbakar? Karena dia mencium tanganku, sedangkan aku mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad setiap hari. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad juga, man jara aliman faka'annama jarani. Man jara aliman, siapa orang yang mendatangi orang alim, faka'annama jarani, seakan-akan dia telah mendatangi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, man safaha aliman, siapa orang mencium tangan orang alim, mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia habaib, man safaha aliman faka'annama safahani, dia seakan-akan telah mencium tanganku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan man jalasa aliman fid dunya, barang siapa yang duduk bersama orang alim di dunia, faka'annama jalasani, dia telah duduk bersamaku, kata Rasulullah SAW. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa orang yang berkumpul dengan orang-orang alim di dunia, duduk bersama orang-orang yang punya ilmu agama, duduk bersama para kiai, para ustaz, faka'annama jalasani, dia sama duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlas yaumal kiamah, dia akan duduk bersamaku di mana? Di hari kiamat, di bawah baginda Nabi besar Muhammad. Ini anda yang hadir pada hari ini, kalian semata-mata sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga disebutkan oleh Ali bin Muhammad Habsyi dalam kitab Mawlid Syudural, disebutkan bahwasanya bakhti man qad ra'ahu, kata beliau, bakhit man qad ra'ahu aw ra'a man ra'ahu, apa kata beliau, beruntunglah orang yang melihat orang soleh atau orang yang pernah melihat orang soleh. Antum pulang dari sini melihat dari para guru-guru agama, beruntung. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang menjadi ustaz melainkan belajar dulu. Cuman zaman sekarang kebanyakan orang menganggap hal yang kecil, baru bisa ngajar iqra sebut ustaz. Nah, tapi alhamdulillah duduk kita pada hari kita melihat seorang ustaz, para kiai, tidak mungkin beliau menjadi seorang ustaz, menjadi kiai, menjadi seorang yang alim, melainkan dia mendapatkan ilmu daripada gurunya. Gurunya mendapatkan ilmu dari gurunya. Sumber ilmu semuanya kepada siapa? Bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalian mencium tangannya para ulama yang hadir pada hari ini. Engkau mencium tangannya ustaz, mencium tangannya kiai. Itu guru antum, ustaz itu pernah mencium tangan gurunya. Gurunya pernah mencium tangan gurunya. Bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan kita melihat daripada orang-orang soleh, kita sekarang duduk melihat memandang para ulama, para kiai, para ustaz, kita memandang beliau, sedangkan beliau pernah memandang gurunya dan sambung akhirnya kepada siapa? Ujung-ujungnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, beruntunglah kita pada hari ini ketika kita kumpul. Dan hadir-hadir seperti mana tadi, tentang apa? Tentang wafatnya Nabi, nggak warisin daripada harta, tapi yang wariskan Nabi di antaranya adalah ilmu. Nah, ketika kita hadir pada hari ini, kita mendapatkan ilmu, nasihat dari guru-guru kita, dari seorang ustaz, kiai, habaib. Tahukah itu ilmu tadi sebutkan ada warisnya Nabi? Nah, ana mau nanya ente nih di depan, tadi ceramah artinya apa enggak? Tadi sebelum ada yang sambutan, arti nggak? Ada yang jawab, ada yang arti. Walaupun kau sedikit memahami dengan ceramah yang tadi disampaikan, itu antum mendapatkan ilmu. Nah, ana mau nanya, kalau ente belajar ilmu, menghafalkan ilmu, itu dihafalinya di mana? Di kepala apa di kaki? Nggak punya kaki lo ya. Dihafalkan di mana? Di kepala apa kaki? Di otak apa di dengkul? Nah, ana mau nanya, lu kalau mati dipisah nggak badannya? Kepalanya di Bogor, hidungnya di Indonesia, di Surabaya, di Jakarta, kakinya di Bekasi. Nyatu apa enggak badannya? Itu dikuburin. Hidung ente ke bawah kubur, otak ente dikubur nggak? Itu kalau meninggal dunia bawa apaan? Bawa rokok nggak? Bawa kubur. Suka takutnya takut capek, bawa rokok bawa kubur. Mati ente bawa rokok nggak? Bawa duit. Kalau bawa rokok hebat amat. Kenapa bawa rokok? Buat stokan. Di surga ada. Kalau di surga ada rokok nggak? Ada. Cuma apinya nggak ada. Nyuruhnya ke neraka. Baru bisa nyala. Kita ada pada hari ini melihat daripada guru-guru kita. Sebagaimana tadi disebut Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tapi mewariskan daripada ilmu. Sedangkan ilmu ada warisnya Nabi Muhammad. Kita meninggal, kita hanya bawa amal. Tapi sungguh beruntunglah kalian ketika kalian menghafalkan daripada ilmu yang bermanfaat. Ilmu walaupun sedikit kau hafalkan, walaupun kau hanya menghafalkan satu hadis saja, itu akan mendapatkan ilmu. Apabila engkau menghafal satu riwayat saja, satu hadis saja, kau itu telah mendapatkan warisan baginda Nabi besar Muhammad.
Maka beruntung kalian pulang dari sini. Kalau istrinya nanya atau suami nanya, jawab. Kalau misalkan istrinya nanya, wahai suamiku, balik bawa apaan? Bawa bongsang nggak? Bawa besek nggak? Bilang saya nggak bawa besek, bawa bongsang. Tapi apa? Saya pulang bawa warisannya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau istrinya nanya, oh ini suamiku udah gila nih. Gua tanya bawa apa? Dia bilang kata suami saya bawa warisan Nabi. Warisannya mana? Dapat rambutnya Nabi, bajunya baju Nabi, bukan itu. Tapi saya pulang ke rumah, wahai istriku, saya pulang nggak bawa bajunya Nabi, tapi saya bawa warisannya Nabi. Apa? Yaitu ilmu. Ilmu adalah warisannya baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana seandainya kita meninggal dunia sedangkan kita mempunyai ilmu walau sedikit, kita meninggal dunia dikubur dalam kubur sendirian, kita bukan hanya membawa amal saja, tapi kita ke dalam kubur membawa warisannya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau tadi orang cium tangan dengan Habib Muhammad saja tidak terbakar hidupnya. Kenapa? Karena Habib Muhammad telah mencium tangan Nabi Muhammad. Maka apapun yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad itu menjadi mulia dan tidak akan dibakar. Seperti mana kisah ketika Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di suatu alam ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril, ya Rasul, saya menemanimu sampai sini saja. Kenapa? Karena kalau aku melangkah satu langkah saja, aku akan terbakar. Akhirnya apa? Dari Muhammad, apakah ini yang disebut dengan sahabat? Datang dari bawah baru barang-barang tengah jalan ditinggalin. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, saya bukan tidak ingin menemanimu, tapi kalau aku melangkah satu langkah saja untuk menemanimu berjumpa dengan Allah, maka aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Akhirnya dengan izin Nabi Muhammad, malaikat Jibril bertemu dengan Allah bersama Nabi Muhammad. Ketika itu pertanyaan, malaikat diciptakan dari cahaya tapi takut kebakar oleh cahaya Allah. Malaikat diciptakan dari cahayanya Nabi, sedangkan Nabi diciptakan oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkatnya, ketika malaikat Jibril bertemu dengan Allah, pakai baju apa kagak tuh? Pakai sandal enggak? Kalau malaikat Jibril takut terbakar jasadnya ketika berjumpa dengan Allah, kalau jasad aja akan terbakar, kulit akan terbakar, apalagi baju. Baju dibuat dari kain. Pertanyaan, ini kalau baju, kita punya baju bakar. Tangan sama baju kalau dibakar cepetan mana? Ya depan lu masuk kan. Ini tangan ente kalau mau baju dibuat dari apa? Dari kain. Kain kalau kulit dibakar cepetan mana? Nah, kalau kulit terbakar apalagi kain. Lantas kenapa malaikat Jibril berjumpa dengan Allah tidak terbakar? Baju yang digunakan oleh malaikat Jibril tidak terbakar. Sandal yang dipakai oleh Nabi pun tidak terbakar. Yang dipakai oleh Nabi Muhammad, yang dipakai oleh malaikat Jibril, semua pakaiannya, sorbannya, pecinya, sendalnya tidak terbakar berjumpa dengan Allah. Kenapa tidak terbakar? Karena sandal bajunya bersender bersampingan dengan baginda Nabi Muhammad. Karena baju yang digunakan oleh malaikat Jibril, sorban yang digunakan oleh malaikat Jibril tidak terbakar. Apa sebabnya tidak terbakar? Sebabnya sorban tidak terbakar gara-gara nempel dengan baginda Nabi Muhammad. Maka beruntunglah orang yang bisa mencium tangannya Nabi Muhammad. Orang kalau udah pernah mencium tangannya Nabi ataupun mimpi bertemu dengan Nabi, maka diharapkan jasanya untuk menyentuh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pulang dari sini kita beruntung. Kita pulang bukan hanya bawa makanan, tapi kita pulang membawa apa? Membawa warisannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meninggal dunia kelak, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan demi kita meninggal dunia kita dalam keadaan mencintai daripada keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan bersama mereka. Aumarhu awaman aham, seseorang dikumpulkan bersama orang dicintainya. Kalian cinta dengan ulama, cinta dengan guru, cinta kepada kiai, para ustaz, cinta kepada siapa lagi? Ya, kalian meninggal dunia akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kamu cintanya sama artis, meninggal dunia dikumpulkan bersama artis. Kalau artisnya benar sih nggak apa-apa. Zaman sekarang kan kalau ditanya, sekarang banyaknya fansnya kebanyakan bukan dengan ustaz, tapi dengan artis. Kamu pakai baju bagus amat. Iya dong, saya kan fansnya Ayu Ting Ting. Nah, contoh, saya fansnya Ayu Ting Ting. Kamu pantasan pakai bajunya seksi amat. Iya dong, Ting Ting banget. Cinta dengan Ayu Ting Ting dijawab Ting Ting banget. Kenapa bajunya gue? Oh, saya kan fansnya Masya Allah. Pantesan bajunya ungu-ungu. Iya dong, ungu banget. Kalau kata kita baju ungu namanya baju lambang janda, ya kan, warna ungu. Dan kita mencintai Nabi Muhammad pun kita dengan bukan hanya dengan ucapan, namun dengan praktek. Kita berkumpul pada hari ini, kita membuktikan kecintaan kita bagi Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan kita meninggal dunia kita dikumpulkan bersama orang-orang alim yang kita cintai insyaallah. Itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terakhir pesan Al-Fakir khususnya kepada para jamaah yang hadir pada hari ini. Sesungguhnya ketika para sahabat semua mencintai Nabi Muhammad bukan dengan ucapan saja, namun dengan praktek. Maka kita hari ini kita mendapatkan kecintaan dari Allah, karena Allah masih ingin kita untuk hadir pada hari ini. Walaupun ente ada mobil dan motor, cuma kalau Allah nggak pengen kita hadir, kita nggak bisa nyampe pada hari ini. Betul apa betul? Kalau Allah nggak mau kita hadir, kita datang nggak ke sini? Kalau Allah nggak mau kita hadir, apakah kita bisa hadir? Kalau Allah pengen hadir, kita hadir nggak? Beruntunglah kita. Artinya apa? Pada hari ini Allah pasti izinkan kita untuk duduk bersama para ulama, para salafun saleh. Semoga kita kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka, dimasukkan ke dalam surga, dan kita berharap kita masuk surga bukan sekedar surga, tapi surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga insyaallah. Hadirin hadirat, kita tutup dengan salawat dan qasidah. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah jadikan yang punya hutang Allah berikan rezeki biar hutangnya bisa dibayar lunas, amin. Yang belum nikah cepat nikah. Ada gepak tarik yang paling atas, kok juga belum. Cuman juga yang terakhir, kalau ada 40 orang di majelis taklim, di situ ada satu wali, dan dengan satu wali tersebut bisa menyebabkan seluruh yang hadir diijabah doanya oleh Allah. Maka kita berdoa, ya Rabb, dekatnya hari yang pada hari ini, mudah-mudahan ya Allah yang pacaran biar putus, yang amin yang jomblo doang, yang jomblo juga ngedoa, yang pacaran biar putus. Kalau nggak putus handphonenya biar hilang. Tapi yang udah putusin pacarnya mudah-mudahan dapat rezeki, bisa jodoh lagi, nikah lagi, amin ya rabbal alamin. Karena pas doain yang pacaran putus nih, yang paling depan pada ketawa-tawa tuh. Waduh, tahu begini gua nggak mau mendengarin ceramahnya Habib Bagir. Baru jadian kemarin lewat Tantan. Ya Tantan, oh tenang. Dapat juga, alhamdulillah. Baru dapat pacar kemarin, hadir hari ini. Bagian baik putus. Tahu begitu gua nggak hadir, kelihatan tuh mukanya pucat aja. Tenang, kalau putus doain biar cepat nikah, amin. Oh tenang, ente kadang-kadang. Di antara teman-teman Allah, angkat tangannya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan dosa keluarkan suaranya. Apakah rugi orang bersalawat kepada Nabi Muhammad? Ya
didengar oleh Allah. Allah sedang menatap kalian, maka mintalah doa apapun yang kalian inginkan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ya Rahman Rahimin, tidaklah mereka setelah membaca doa melainkan sudah Allah ijabah doanya semuanya. Makanya kita ucapkan suaranya keluarkan, mudah-mudahan dekat ya Arhamar Rahimin, Allah kabulkan segala hajat kita, niat kita, dan Allah kabulkan apa yang pernah kita minta pada hari ini. Semoga doa-doa kita yang lalu Allah menjabah berkat kita hadir pada hari ini. Dan juga kita angkat tangannya, semoga Allah jadikan negeri ini, Allah amankan negeri ini, khususnya kabupaten negara Indonesia ini. Dan kita pada hari ini kita adalah perintah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syiri dalam qasidah berdanya, Muhammadun syukruhu fardun 'alal ummah. Nabi Muhammad wajib menyukurinya bagi umatnya. Kita sebagai umatnya wajib mensyukuri atas apa? Atas adanya baginda Nabi Muhammad, dan bersyukur atas sebagai menjadikan kita lahir dalam keadaan telah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Dan kita berharap bukan hanya dari lahir kita menjadi umatnya Nabi, namun kita berharap kita wafat dalam keadaan masih dalam keluarganya baginda Nabi Muhammad, wafat dalam keadaan masih menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadir majelis taklim, biar kalian pulang mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat
dua yang akan ajarkan kepada antum sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Pertama apa? Al-ilmu bita'allum. Orang pengen berilmu bita'allum, belajarlah kalian. Wal barakah bil khidmah. Orang pengen ilmu bita'allum, itu dengan belajar. Wal barakah bil khidmah, yaitu dengan berkhidmah kepada gurumu. Tidak bisa kalian pilih-pilih. Habib, saya hanya dapat ilmu doang, saya mau dengerin ilmu doang, tapi saya nggak mau dapat berkahnya. Atau sebaliknya, saya pengen dapat berkah, tapi nggak mau dapat ilmu. Dua-dua ini nggak bisa dipilih satu persatu, harus dua-duanya. Kenapa? Karena ilmu tanpa berkah, ilmu tidak akan bermanfaat. Ilmu tanpa berkah tidak akan bisa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan barakah tidak bisa kita mendapatkan barakah melainkan dengan berilmu. Dan ilmu bita'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu kalian dapatkan dengan belajar, berkah dengan khidmah kepada guru. Maka kalau kalian pengen punya ilmu yang bermanfaat, lakukanlah kalian bita'allum, belajar, dan jangan lupa bil khidmah dengan gurumu. Agar apa? Kalian walaupun mendapatkan ilmu sedikit, namun ilmu sedikit menjadikan ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan sebabnya antum wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang kalau tanpa ilmu ibadah juga nggak bakalan benar, wudunya nggak benar, sholatnya nggak benar, fatihah nggak benar, mandi junubnya nggak benar. Berkat ilmu barulah kita sempurna dalam ibadah. Maka belajarlah ilmu sebagaimana yang disuruh kita dan untuk belajar ilmu. Talabatul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu wajib hukumnya bagi siapa? Kaum muslimin dan muslimat, yang laki yang perempuan. Agar apa? Agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, karena berkat kita berilmu sehingga kita sholat kita, puasa kita, hajat kita, semuanya kita diterima, dan ibadah kita, sholatnya kita diterima. Karena sholat ibadah manapun tanpa dibarengi dengan ilmu, maka ibadah tersebut menjadi ibadah yang bermanfaat dan ada artinya. Makanya berkhidmatlah kalian, bersenanglah kalian, bersyukurlah kalian. Berkat apa? Berkat ya Allah masih izinkan kita untuk masuk lagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihi, Rabbi fanfa'na bi barakatihi, wa khdina al-husna bi hurmatihim, wa abidna fi tariqatihim, wa ma'afati akhidani, wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan sedikit yang disampaikan namun insyaallah menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan khususnya belajar dan mengajar. Fakir belajar dan mengajar. Datang ke sini bukan pengen ceramah sebetulnya, tapi datang ke sini pengen belajar dan diberikan mengajar. Belajar sambil mengajar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.